saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita betul tidak mengerti bagaimana orang yang disalibkan dan dibakar dari bawahnya, orang yang dipancung kepalanya oleh karena dia pengikut Kristus. Bahkan sampai anak-anak saudara sekalian. Saya pernah mendengar ceritanya, anak-anak yang kecil-kecil pun tidak mau menyangkal Yesus. Padahal mereka melihat ayah kandungnya baru dipotong kepalanya. Nah, ini rahasia yang saya akan sampaikan sebentar. Ada tertulis dalam Alkitab. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar, dan kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang menjamin kami bila Engkau mengizinkan kami menjadi martir, orang yang mati syahid. Kami percaya bahwa di sana ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayat 55 dan 56. Kisah Rasul pasal 7, 55 dan 56. Dengar baik firman Tuhan ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Sesudah itu kemudian mereka rajam dia dengan batu. Saudara sekalian, mana dia rasa apa-apa lagi? Nah, inilah rahasia yang saya ingin sampaikan. Bila engkau menderita, bahkan bila engkau mengalami seperti Stefanus di sini, jangan membayangkannya sekarang. Semua orang juga takut mati. Tidak ada orang yang, bukan hanya karena membela nama Yesus, bukan. Tidak begitu, bukan hanya karena dia menyaksikan kebesaran Tuhan, bukan. Dalam segala hal, saudara sekalian.
Saudara akan terkejut mendengar saya ceritakan beberapa kesaksian di mana ada orang yang kena kanker, kemudian Tuhan tidak berkenan menyembuhkannya, dan kemudian dia meninggal. Sampai kepada dia sudah tidak bisa ngomong lagi, dia katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itu yang sangat bisa kita alami saudara sekalian. Jadi tolong kita memperhatikan hal seperti ini dengan cermat. Baik, yang pertama ialah Stefanus ini sebenarnya bukan murid Yesus. Tapi Stefanus itu, mari kita baca Kisah Rasul pasal 6. Ya, Kisah Rasul pasal 6, sudah dengar? Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus dan Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Sudah masih dengar saya? Ini kata firman Tuhan, dia itu diaken atau tambah tanda. Dia bukan rasul, dia bukan juga pewaris pewaris dari gereja mula-mula. Dia adalah orang dipilih menjadi diaken, membagi-bagi makanan, memperhatikan para janda dan orang miskin di gereja mula-mula. Tetapi Alkitab kita mengatakan bahwa Stefanus, siapa Stefanus itu? Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kok bisa ya? Untuk bagi-bagi makanan, untuk bagi-bagi memperhatikan orang sakit, orang terlantar, orang janda-janda miskin. Kok bisa dipilih orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus? Itulah yang kita lihat tadi buahnya, yang kita tadi baru baca. Dia bersaksi dengan berani dan akhirnya mati dirajam dengan batu oleh orang Yahudi. Saya ingin mengajak kita hari ini menyadari bahwa apapun posisi kita, tidak perlu kita punya jabatan tertentu dalam gereja, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Itu yang harus kita ingat sekarang. Ada banyak orang katakan, ya tapi saya tidak bisa melayan Tuhan karena saya tidak punya gelar minimal STH. Oh, sudah keliru besar. Surah akan gereja yang seperti ini akan kehilangan orang-orang terbaik. Saya mau menyaksikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya punya banyak hamba Tuhan di satu daerah tertentu, saya tidak sebutkan di sini, tidak etis disebutkan. Di daerah tertentu di sana kami punya 4 orang pendeta muda. Dan sudah tahu, satu pun tidak ada yang STH. Dan mereka melalui mereka Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Ketika saya kembali berapa tahun yang lalu ke Kalimantan, dan saya kemudian bertemu dengan mereka dan datang ke acara Natal itu, saudara sekalian, orang yang sudah 24 tahun, seorang pemuda belum menikah, dia bagaimana mau menikah, itu sudah langganan dari rumah sakit jiwa di seluruh Kalimantan Barat. Jadi saudara bisa lihat ya, saya sampai buat foto dengan dia, bersama dengan dia, dan saya banyak lagi yang lain saudara sekalian yang mereka lakukan tanpa gelar apapun juga. Jadi mereka ikut kursus di Batam, kami punya kursus di sini namanya SEM, School of the Evangelistic Ministry. Itu kami belajar sampai bisa berkhotbah, sampai bisa bimbing orang, bisa melepaskan orang dalam pelayanan pelepasan dengan terikat kuasa kegelapan dan lain-lain. Dan pulang mereka, saya usulkan kepada sinode untuk mentabiskan mereka, ditabiskan menjadi pendeta muda. Nah, sekarang mereka melayani saya luar biasa. Itu yang saya maksudkan, bahwa kita perlu hamba-hamba Tuhan yang seperti di sini Stefanus, penuh dengan urapan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan akhirnya bisa menjadi saksi Tuhan sampai dia mati dirajam, menjadi martir. Dan janji Alkitab ialah apa? Orang yang menjadi martir atau berkorban lebih dari kemampuannya, ia akan mendapat tempat di Yerusalem baru.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan ini, supaya kami tidak ada seorang pun yang takut kepada maut. Bila kami menjadi saksi Tuhan dan kemudian kami menjadi korban dari kesaksian kami, maka Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kami di Yerusalem baru. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya firman Tuhan ini ajaib bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.